ربي يا عالم الحال يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hanan al manan badi'us samawati wal ardh ya jal jalali wal ikram. Natawassalu bihaqi sayyidina Muhammad wa bi ismi sayyidina Muhammad wa ausir ruhana ila ruhi bisalati wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al lana ya maulana li'alaika zakirin wa linamaika syakirin wa ala qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin wa minal halali marzukin wa fi kulli hali ni'matillah minas syakirin wa taqabbal minna biha ya Allah
min ahlil mukhlisin wa bil jinani munaimin wa anin nirani mubaidin wa ila wazika wazi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabban najirin mutamattiin ruddana Allahumma ilaika maradan jamila ruddana Allahumma ilaika maradan jamila ruddana Allahumma ilaika maradan jamila wala taj'alillahumma lisyaitani ala sairil halat wala indal mamat wala qablahu wala ba'dahu kaidan wala sabila wasbitna Allahumma ala qiraatina hadhihi wa ghairiha surah Yasin wa surah Fatihah wa qiraatina min qabli hadhil yawm hadiyatan li hadhihin niyah ya Allah ya rabbal alamin sawaba misla jalika azran azima wa taqabbal minna bi fadlika ya Allah wa karamika ya Allah kabulan hasanan jamilan jalila waj'al lahum ya maulana ma qara'nahu wa kabarnahu wa halalnahu ziyadatam bi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikwanihi minal anbiya wal mursalin was solihin wal awliya'i was solihin wal malaikatil muqarrabin wal karrubin wa salatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ali ahli baiti sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa furu'ihi wa usulihi ya rabbal alamin wa sahabati rasulillahi ajma'in wa tabi'ihim wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum summa ila arwahi arba'atil a'immatil mustahidin wa muqallidihim biddin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin khususan di Syekh Abdul Qadir Jailani wa ghairihi ya Allah min ahlil ulama was solihin wa ila arwahi ya Allah waliyin wa waliyati lillahi min masyarikil ardi wa magharibiha wa barriha wa bahriha aina makan wa kana kainu fi ilmika wa halat arwahum ya maulana ya rabbal alamin wa ila arwahi ahlil ma'la wasubaikati wal baki wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin summa ila arwahi man qara'nahuna bisyababihim wa talawna al-Qur'anul azim min ajlihim wa jihatihim mimman anta alamu bihim ya maulana ya rabbal alamin bi kulli asma'ihim ya rabbana ila arwahi man dozahum wa qarabahum min amwatil muslimina kafatan ammatan wa ala man la jaira lahum wa la jakirahum ya rabbal alamin khususan ya Allah ya rabbana li syarifah padulun binti Hashim Bahasim ibnu Habib Hamid ibnu Abbas Bahasim wa syarifah baina binti Abbas Bahasim wa Habib Ali ibnu Hasan al-Habsi ya Allah Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa krim ya Allah ahwalahum bi barzakihim wa anjil alaihim rahmah ya Allah wal bahjah was surur
wa munisan bi qiraatil Qur'anil Karim wa dakilhum ya Allah fi jannatikan naim wa izhum ya Allah min azabil qabri wan nar wa dakilhum ya Allah bi jamaati sayyidina wa nabiyyina Muhammad ijma' lahum ya Allah bi jami'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasbi lahum ya Allah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin wali walidaina ya Allah waliman hadir fi hajjal majlis ya Allah li walidaihim ya rabbal alamin Allahumma arhamil Allahumma arhamil jam'ana ya Allah birahmatika waskinna wa iyyahum bi fasihi jannatika wa mahali ridwanika ya Allah wa dari karamatika birahmatika ya arhamar rahimin ij'al lana min ahli sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin Allahumma zbur inkisarana waqbal itajarana waqtim ya Allah bisolihati a'malana alal imani wal islam tawaffana anta radin ya Allah wala tuhina ya Allah fi ghaflatin wala ta'kuzna ila qarratin ya Allah waj'al akhira kalamina ya Allah minad dunya indantiha ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ij'al ya Allah fi ruhi syarifah Padulun binti Mbah Hashim wa syarifah Bainah binti Abbas Mbah Hashim wa Habib Ali ibnu Hasan al-Habsi ya Allah fi ruhihim ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah is'al qaulana minad dunya indantihai ajalina ya rabbal alamin ahyina ya Allah alaiha ya hayyu ya qayyum wa amitna alaiha ya mu'min wa ba'asna alaiha ya ba'is wa anfa'na warfa'na yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim bismillahil malikil qudusi salam bismillahil azizil hakim wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Paina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani keberkahan bagi kita semua, keberkahan bagi keluarga kita, kerabat dan keturunan-keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin itu firasah kata Syekh atau Imam Qushairi dalam kitab risalahnya wahia ala hasbi kuwatil iman. Sebenarnya firasah itu
Besarnya firasah itu pada diri seseorang, besarnya ilham pada diri seseorang bergantung besarnya iman yang ada di dalam dada. Nah, gampang sekali. Jadi kita kembali kepada kitab saya Abdul Qadir Jalani. Ternyata para aulia Allah itu memiliki mutiara. Mutiara mereka adalah kekuatan iman namanya. Dan iman itu semuanya gaib. Kita kan ada tiga pokok tiang keagamaan ini. Pertama iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini paling juga tidak dipahami orang. Di samping iman itu sekedar dikata di mulut saja. Misalnya kita beriman kepada Allah yang maha gaib, itu kan gaib itu. Bisalah akal melihat, bisalah mata kepala melihat Allah? Tidak bisa kan? Nah, itu gaib. Sekarang banyak kelompok orang yang agama itu dipahaminya secara rasional saja. Bila tidak rasional bukan agama menurutnya. Padahal iman kita itu tidak ada yang rasionalnya. Percaya kepada malaikat, siapa yang pernah melihat malaikat? Ya enggak? Nah, ini perlu pendalaman terhadap ini. Percaya kepada takdir, ayo. Ujung-ujungnya apa? Takdir. Semuanya adalah takdir. Mau percaya mau tidak silahkan. Kalau tidak percaya dengan takdir, hilang iman kita. Para aulia Allah itu sudah maksimal keimanannya di posisi puncak, tidak turun lagi. Kalau kita kebanyakan yajidu wa yankus, ya Nabi, bisa turun bisa naik. Nah, ini bedanya. Maka para aulia Allah itu melihat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ya roh, mereka melihat sesuatu itu dengan kacamata ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wasiat. Mereka mendapatkan wasiat langsung dari Allah berupa ilham, sebagaimana Allah Azza wa Jalla takallama kalama Musa. Tapi kalau para nabi adalah berkata-kata langsung dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para aulia Allah pun juga mendapatkan ucapan kata-kata, tapi berbeda kata-katanya. Para nabi langsung mendengar perkataan itu, sedangkan para aulia Allah melewati apa yang dimaksud dengan jalur rahasia, nama asror, atau yang disebut dengan ilham. Nah, bedalah. Kita manusia mendengar ucapan Allah melewati yang disebut tanpa huruf, tanpa suara. Sedangkan para nabi langsung takallama Musa, Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Nah, itu bedanya kita dengan mereka. Huwa kalimatun la makhluk, kalimahul khaliq, kalimahu alamul ghuyub, kalimahu bikalami, fahimahu wa balaga ila aqlihi bila wasitatin. Semua itu terjadi menjadi sebuah kalimat, yang kalimat Al-Quran itu bukanlah makhluk. Jadi Al-Quranul Karim itu lain makhluk, tetapi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita dengar dari firman Allah itu bukanlah itu adalah suara manusia. Misalnya Qori Udin membaca kalimat surah Fatihah, atau imam membaca surah Fatihah, yang kita dengar itu kalam Allah, tapi bukan suara yang terang itu. Karena suara yang terang itu adalah suara Udin, yalah, suara si Qori, yalah. Tapi di situ ada kalam Allah, ya Kak? Nah, di situ ada kalam Allah. Lapasnya, kalimat-kalimatnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ditetapkan. Itulah kalam daripada yang maha gaib, dengan kalam yang harus dipahami kepadanya. Wa balaga ila aqlihi, terkadang sebahagiannya bisa sampai dimengerti oleh kita. Kadang-kadang dimengerti oleh kita, tetapi bagi para nabi tentu mengerti. Kalau kita kadang sebagian mengerti. Bila wasitatin, yang para nabi itu sebenarnya tidak ada wasitah, tidak ada perantara dengan mereka. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah langsung di dada Nabi. Jibril apa? Jibril itu menurunkan Al-Quran dari as-sama, dari langit menuju langit dunia. Di bawah Jibril firman Allah itu sudah sebiji Al-Quran, sudah sebiji Al-Quran. Turunnya kepada Nabi berangsur-angsur, yaitu terbukanya dada Nabi terhadap Al-Quran.
Quran secara berangsur-angsur. Jadi selanjutnya Jibril itu hanya penyaksi aja. Makanya yang terjadi ketika wahyu itu turun, Nabi mendengar seperti suara lebah, ya lah. Habis suara lebah Pak, pingsan Nabi. Ya lah, habis pingsan, mengerti tidak langsung Nabi? Mengerti langsung Nabi menyampaikan firman Allah ini, ya lah. Ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, apa ya Rasulullah? Suara lebah aja Rasulullah, pusing kepala aku sampai pingsan Rasulullah. Ada waktu Rasulullah berdiri pingsan di hadapan istri-istri beliau, di hadapan para sahabat pingsan beliau. Setelah bangun beliau menceritakan langsung firman Allah, sehingga dicatat akhirnya seperti Al-Quran yang kita baca sekarang. Karena itu Al-Quran itu bukan kitab sejarah, makanya terpenggal-penggal. Kisah Nabi, misalnya Nabi Ilyas di Al-Quran sedikit, Nabi Ibrahim sedikit. Paling banyak di Al-Quran itu kisah siapa? Paling ingat Nabi Yusuf lah, siapa lagi? Nabi Musa, ya lah. Nah, yang lainnya sedikit-sedikit aja lah. Paling 2-3 ayat kadang-kadang disinggung. Kenapa jadi begini, jadi tidak lengkap Al-Quran nih? Karena Al-Quran bukan kitab cerita, bukan kitab kisah, bukan. Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang beriman. Dalam Al-Quran itu dipanggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, supaya iman kita ini meningkat. Bagaimana meningkat iman itu? Memahami kegaiban, alamul ghuyubnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha gaib. Itulah keimanan yang puncak. Nah ini paksa dijelaskanlah karena memang masalah ini gitulah. Wa qala nabiyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bila wasitatin. Inilah kalam yang terjadi pada Al-Qur'an, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa wasitah, tanpa perantara seorang juga pun. Hajal Qur'an hablullahil matin, yaitu tali Allah yang maha mematikan, subhanallah. Wa bainakum wa bainar rabbikum jalla wa jalla wa ala anjalahu Jibril alaihi salam minas sama'i min indillahi ajja wa jalla anjalahu ila rasulihi kama qala wa akhbaru la yajuju ingkar jalika wa hujujuhu Allahumma hdil kulla wa tub alal kull warhamil kull. Ujar saya, inilah yang terjadi, yang kalam itu diturunkan Allah Subhanahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan beliau dengan Nabi itu langsung sifatnya, meskipun wa anjalahu Jibril yang dikaitkan dengan Jibril alaihissalam minas sama dari langit, min indilah dari sisi Allah, yang oleh ulama tadi itu adalah langit dunia. Kemudian Rasulullah mengabarkannya demikian itu. Maka semua itu Al-Quran itu kalam Allah. Lalu kata saya, siapa yang mengingkari itu adalah kalam Allah, Al-Quran itu, maka jadilah dia kufur. Allahumma hadil kul, ya Allah berilah kami hidayah seluruhnya, kata saya. Watub alal kul, berilah kami ketaubatan, kemampuan untuk bertobat. Alal kul atas segala hal. Warhamil kul, kasih sayangilah kami secara keseluruhan. An Amiril Mukminin Al-Mu'tasim billah rahimahullahu alaihi qala. Ketika itu terjadi pada Amirul Mukminin, yaitu zaman masa dinasti kerajaan Al-Mu'tasim. Mu'tasim ini berpaham Mu'tazilah waktu itu, menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, intinya kayak itu. Kemudian akhirnya dia memenjarakan para ulama-ulama yang menentangnya, yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Imam Syafi'i juga mengatakan kalamullah. Tapi waktu itu zaman Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i adalah Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal mengambil, mewarisi daripada Imam Syafi'i bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Lalu beliau menyebut kalamullah, atau bahasa lainnya qadim. Lalu akhirnya Ahmad bin Hambal dipenjarakan oleh Mu'tasim. Nah itu yang terjadi. Nah karena itu Mu'tasim mengatakan, kata beliau, wallah inni ta'ibun ilallah, sekarang aku sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla mimma fa'altu fi haqqi Ahmad ibn Hambal. Waktu itu yang terjadi pada Ahmad bin Hambal, ma'aqauni,
mataqallattu min amrihi syai'an wa ghairi kana muqallid jalika. Kebanyakan orang bertaklid kepada Ahmad bin Hambal waktu itu, sedangkan aku tidak mengikuti, tidak bertaklid kepada Ahmad bin Hambal, tapi berpikiran bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, siapa yang menentangnya ditangkap sidin. Sama kita sekarang juga bila menentang nang penguasa, tangkapnya. Nah, ya lah sama kurang lebih sekarang jolah. Nah, model kayak itu juga mulai bahari kakak itu aja dunia nih. Putar aja kakak itu Bang. Iya, Bib. Bulang bulik kejah itu aja Bib. Meninggal kita nih. Tetap ya jalannya banjir, tetap banjir belah. Apalagi penguasa tetap ada, penguasa berganti-ganti kayak tukang terus dunia ini kayak itu aja sampai hari kiamat nanti. Paling berubah aja jadi modern. Nah, kesimpulannya dari kajian-kajian ini, padahal Hawailun pakai sah lagi, cuma kalau kelawasan sudahlah 45 menit sudah nah ceramah. Dan ada manfaatnya mengisahkan tentang ilham ini penting. Kadang-kadang dalam satu hari ulun mengisahkan, mudah meringkas dari Imam Qalyubi sebuah kisah. Kisah ini bagus sekali dipahami. Kisah bagaimana terjadi pada Syekh Qiladah mengatakan. Nah, 16. Bentar lagi lah. Suatu hari Qiladah ini bermimpi dia. Nomor 39, hadis ke-39. Nah, dari Abi Kilabah, dari Abi Kilabah ya. Tasi'ah wasalasuna. Nah, 19 lah, 39 lah, 39 kali ini 39. Annahu ra'a fil manami muqbarah kana kuburuha qad ansyaqat wa an amwataha kharaju minha wa qada'u ala syafiril kubur. Suatu saat Imam Kilabah ini bermimpi masuk ke daerah pekuburan. Nah, ini ilham namanya. Ini saya misalkan ilham. Mimpi melihat kuburan banyak. Tapi kuburan di kampung Sidin. Di kampung Sidin, jadi banyak kenal situ. Dari orang-orang yang ada di kuburan itu dilihat Sidin, ternyata. Nah, Sidin mengisahkan, aku mimpi Sidin di kuburan itu. Wara'api ma bainahum rajulan min jiranihim lam yara bihim yadaihi nurun. Di kuburan itu berlampu, semuanya ada lampu-lampu di kuburan itu, terang benderang. Masing-masing kubur itu nah guru ada lampu-lampunya terang. Cuma ada di antara kubur itu ada tetangga beliau yang tidak pakai lampu. Bahasa Banjarnya kadap, gelap-gelap. Model kayak di kafe-kafe itu sering kan bergelap-gelap aja. Nih apa nih gelap, nang lainnya tarang. Ini kafe kayak sini ini dalam mimpi nih ya lah. Mimpi kafe kapan nih? Pindah bergelap-gelapan nih. Nah, didatangi Sidin, pasalahu wa qala lahu malila ara nuran baina yadayka. Kenapa jadi di sini gelap? Padahal tetangga-tetangga yang lain, kubur-kubur yang lain terang. Kenapa jadi gelap di sini dalam qala? Innaha ulai aulad wasdiqa yad'una lahum wa yatasaddaquna alaihim wa hajan nur mimma ya'shu ilaihim. Tetangga-tetangga itu jadi terak karena mereka punya anak mereka itu bersedekah untuk mendoakan orang tuanya, sehingga teranglah kuburnya. Nah, itu yang terjadi. Oh, di dalam mimpi nih. Wa inna li waladi ghairi soleh, tapi aku memiliki anak yang tidak soleh. Nah, tidak soleh, tidak pernah mendoakan orang tua, tidak pernah bersedekah juga untuk orang tua. La yad'uli, dia tidak mendoakanku. Wa la yatasaddaqa li ajli, dan dia tidak bersedekah untukku. Pala nur ali, sehingga tidak ada cahaya pada untukku. Ini
Aku pun ini jadinya akjarul li jirani, aku iri melihat jiranku kenapa jadi mereka terang. Nah akhirnya Kilabah terbangun, didatangi Sidin, siapa anaknya yang itu tadi itu, diberitahukannya terhadap masalah itu. Faqala lahu li ibni amma ana faqat tubtu wala a'udu ila ma kuntu alaihi. Kemudian si anak mendengar kisah itu lalu si anak ini bertobat kepada Allah. Aku bertobat dari sudah Allah. Lalu dia pun beramal soleh, mendoakan orang tuanya dan bersedekah karena sebab orang tua. Nah jadi kalau bisa, apalagi sudah orang tua sudah meninggal lah, kalau ada rezeki duit kah, misalnya ada duit 50.000 kah, 20.000 kah, bersedekah, kita niatkan, ya Allah sedekah ini adalah pahalanya untuk orang tua kita. Siapa ngaran Sidin? Nah di samping kalau bisa menghadiahkan surah Fatihah atau membaca Al-Quran. Habis membaca Al-Quran, ya Allah hamba hadiahkan pahala bacaan Quran ini untuk beli orang tua. Nah, itu bagus sekali. Nah ini ilham, orang mendapatkan ilham. Insya Allah terang kubur ibadah. Nah terang kayak tadi itu kan Habib dengan istri Sidin. Nah di hauli Sidin, sayang mana Sidin non istri. Nah jadi yang bersangkutan tersenyum buat sedekahnya kambing 2 lagi lah. Nah Masya Allah luar biasa, terang kuburan. Nah ini kisah Habibah. Nah habis itu suatu saat Kilabah bermimpi lagi dan menemui dia, ternyata kuburnya terang benderang. Subhanallah. Ini adalah kisah ilham yang terjadi pada masa lalu, dan sekarang pun masih banyak terjadi kisah-kisah ini. Sebagian orang diantara kita mungkin pernah dimimpi oleh orang tuanya dikubur, orang tuanya sudah meninggal, senyumkah orang tuanya atau marah-marahkah dikubur, berarti pertanda kita kurang mendoakan kepada beliau. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Ilham ini adalah bagian daripada bagaimana kita hidup dalam kehidupan sehari-hari untuk kita terima dan kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من يخطب صاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك